Nah, terakhir ini tadi yang ditanyakan oleh istri saya. Terakhir saya punya sepeda motor Suzuki. Nah, Suzuki merah itu yang jadi punya Suzuki merah. Nah, kemudian suatu saat sepeda motor ini macet gitu. Kemudian di bengkel, kenapa? Pak, ini sepeda motornya itu ada garamnya, Pak. Anunya ini. Nah, pertanyaannya siapa yang memasukkan garam di sepeda motor saya ini? Sampai sekarang belum ketemu siapa itu. Nah. Pada 22 September 2024, Bambang Sadono menghadiri reuni SMP Ngemplak Simongan, Semarang. Bambang Sadono merupakan salah satu mantan guru di SMP tersebut. Di sana, Bambang Sadono membagikan pengalaman dan kenangan sewaktu mengajar. Jadi salah satu motivasi saya kenapa saya hadir di sini, itu saya hanya ingin menunjukkan kepada anak saya bahwa saya pernah jadi guru SMP. Ini sebuah perjalanan yang mungkin tidak bisa dimengerti atau mungkin dianggap aneh. Kok saya pernah jadi guru SMP? Saya sendiri juga heran waktu itu. Jadi ibu bapak sekalian, waktu itu saya baru pindah. Tadinya saya sudah kerja di Tegal 3 tahun, lulus SMA, kemudian pindah ke Semarang karena sekolah. Saya diterima di IKIP Semarang, tapi sekaligus juga diterima di Fakultas Hukum Undip. Karena nggak punya kegiatan dan nggak punya uang, saya sampaikan kepada Pak Marno, mungkin penjenengan ingat ya, Pak Imam Sumarno ya. Karena saya di Semarang waktu itu ikut di rumahnya beliau. Saya boleh nggak ikut ngajar? Ya silahkan ngajar. Kamu mau ngajar apa? Yang kosong apa? Ada fisika, mau. Jadi pokoknya yang penting saya waktu itu bisa ngajar gitu aja. Ya, jadi maka mungkin ini ada murid-murid saya yang pernah saya ajari fisika. Jadi 30 tahun kita tidak ketemu. Ya. Nah kemudian saya kemudian keluar karena saya sibuk mulai kerja di Suara Merdeka. Nah itu ceritanya saya kemudian kerja di Suara Merdeka lama. Nah kemudian juga nggak pernah ngira kalau saya setelah dari Suara Merdeka saya jadi anggota DPR di Jakarta. Setelah itu saya pulang ke Jawa Tengah jadi ketua Golkar. Jadi nggak pernah ngimpi, Pak. Ya. Guru SMP Ngemplak Simongan jadi ketua Golkar Jawa Tengah, itu aneh. Kemudian jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah, kemudian DPD dan seterusnya. Nah sekarang saya sudah pensiun, tetapi kegiatan saya karena saya bakat saya sejak dulu wartawan, saya tetap jadi wartawan tapi medianya ganti, Pak. Medianya YouTube ya. Kalau mau lihat Pak Gondo tadi mana kok hilang? Oh, nah ini Gondo ini saksi sejarah, ya saksi sejarah saya. Jadi ini mungkin perlu didengar juga oleh terutama anak saya bahwa kita mulai bukan hanya dari bawah, tapi mungkin dari bawahnya lagi. Ya. Jadi saya itu tadi sambil kuliah selain ngajar di SMP, saya jadi loper koran. Ya. Salah satu kadernya Gondo itu yang jadi loper koran sama saya, ya. Nah, jadi itulah ya namanya kehidupan kayak begitu.
ketemu penjenengan sudah sama-sama panglingnya gitu ya. Saya sudah nggak bisa mengenali lagi satu persatunya. Nanti makanya kalau ada kesempatan itu ini siapa gitu saya semua. Ya mohon maaf karena itu pertemuan ini tentu sangat berterima kasih karena itu tadi saya bisa membuktikan kepada istri saya, kepada saya bahwa saya jadi guru. Ya. Pertama saya di Semarang itu naiknya sepeda. Mungkin ada yang ingat apa enggak? Saya pakai sepeda jangkit biru. Oke. Nah, kemudian kalau enggak bawa sepeda itu naik Daihatsu muter-muter sana. Ya, akhirnya sampai Gedung Batu sampai itu. Nah, terakhir ini tadi yang ditanyakan oleh istri saya. Terakhir saya punya sepeda motor Suzuki. Nah, Suzuki merah itu yang jadi punya Suzuki merah. Nah, kemudian suatu saat sepeda motor ini macet gitu. Kemudian di bengkel, kenapa? Pak, ini sepeda motornya itu ada garamnya, Pak. Anunya ini. Nah, pertanyaannya siapa yang memasukkan garam di sepeda motor saya ini? Sampai sekarang belum ketemu siapa itu. Nah, saya kira ini sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian, pertemuan yang sangat menyenangkan. Silahkan diteruskan, apalagi katanya kalau orang sudah tua-tua itu ketemu teman-temannya itu senang. Okay. Beberapa murid yang pernah diajar oleh Bambang Sadono juga bercerita tentang kesan dan pengalamannya ketika diajar oleh Bambang Sadono. Bahkan pesan-pesan dari Bambang Sadono ketika mengajar masih diingat hingga saat ini. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Gondol, ya. Dulu yang pernah menjadi muridnya Bapak Bambang, ya. Juga. Terus katanya tadi sempat jadi loper koran bareng seperti, ya. Itu ya Pak. Ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak dulu Bapak itu orangnya seperti apa? Orangnya seperti guru yang seperti apa? Wah, dulu orangnya Pak Bambang itu baik sekali kok. Oh iya? Iya. Tapi sampai suruh tidur di rumahnya beliau. Oh iya? Iya. Suruh tidur di rumahnya Bapak? Iya. Oh. Iya. Dulu kan ikut Pak Marno. Iya. Sama Bu Sri itu. Sama apa? Adik itu Bu Sri. Iya, adiknya Mbak Sri ya, Mbak Sri. Ya, Iya. Dulu itu tahun berapa ya Pak itu berarti ya Pak? Tahun 78 ya Pak? Oh iya. Dulu Bapak itu guru yang seperti apa Pak? Ngajarnya galak apa gimana Pak? Nah, galak ya sedengan lah. Sedengan? Iya. Iya, dulu ngajarinnya apa aja Pak? Nah, saya itu bahasa Indonesia, ilmu alam. Memang guru yang deket sama murid-muridnya gitu Pak? Ya fleksibel sekali ya. Oh, oke. Nggih, matur nuwun Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Bambang, mungkin pesan atau harapan, bisa lihat ke kamera. Harapan saya untuk Pak Bambang ya kita terus bersilaturahmi sampai lagi nanti. Amin. Nggih. Pak Bambang sendiri. Iya, siap. Nggih, matur nuwun ya Pak, makasih atas waktunya. Iya, kemudian kalau soal Pak Bambang Sadono sendiri Pak, iya. Itu dulu
Pak Bambang itu periodenya berarti dari kapan ya Pak? Dari 78 sampai dengan saya lulus, saya tahu masih. Dari 75 sampai saya lulus. Itu ceritanya lucu tadi saya cerita. Beliaunya kan masih sepeda ontel. Itu mau masuk jalan tuh sekitar ya 200 kilo kan saya jalan kaki. Melihat beliaunya kok dituntun. Ada apa Pak? Saya terkenal paling beling ya, orangnya seperti ini. Ya. Tapi saya nggak nakal, cuma memang saya suka guyon, suka guyon. Tapi ya terus gimana Pak? Pak Bambang jalan saja, sepeda tak tuntun, tak bawa ke tukang tembel. Ingat tertawa tadi. Dua guru, yang satu Pak Karti, satu Pak Bambang. Dulu tuh orang naik sepeda bisa naik sepeda sudah sangat luar biasa. Rata-rata orang sekolah itu jalan kaki. Saya tempuh 1 kilo dari sekolahan sampai rumah 1 kilo jalan kaki. Dulu Pak Bambang guru yang seperti apa Pak dulu Pak? Kalau guru Pak Bambang itu tadi kan setelah keempat ya, alumni keempat, itu saya nggak tahu perkembangannya menurutnya. Beliaunya tuh keras. Orangnya keras, tapi nggak kaku. Saya lihat seneng. Kalau Pak Bambang tuh keras, kalau orang-orang yang mau ngerti tujuannya apa, keras untuk membentuk kita, membentuk kita menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang kalau anak muda persepsinya lain, ya seperti tadi, bensin diseni garam. Seperti itu, bensin diseni garam itu bukan periode saya, ya sudah bawah jauh. Saya waktu itu sampai lulus, Pak Bambang belum pakai motor, masih pakai sepeda ontel. Jadi setelah itu baru angkatannya Eni tadi, itu naik Suzuki, ya itu Suzuki merah atau apa. Kelihatannya saya mau lulus masih sudah pakai. Saya kelas 3 itu sudah pakai kelihatannya. Nah itu, tapi setelah itu yang kalau saya melihat beliaunya tuh jejak. Jadi benar-benar bisa jadi panutan. Oh ya betul. Bukan saya mengadar terus bicara sama jenengan, tidak. Itu makanya saya tetap dekat sampai saat ini. Mungkin satu-satunya siswa yang punya nomor kontak cuma saya. Terakhir Pak, ini mungkin kesan dan pesan serta harapan untuk Pak Bambang mungkin ya. Iya. Dari pertemuan hari ini yang luar biasa, alhamdulillah diberi kesempatan. Ada kesan dan pesan mungkin bisa disampaikan Pak. Ya. Kesan dan pesan, kesannya kami selaku mantan bekas murid dari Bapak Bambang mengucapkan banyak terima kasih sekali, walaupun beliaunya itu hanya 3 tahun mengajarkan kepada alumni ini ya, saya terutama, itu kita ambil sisi positifnya. Jadi dengan bimbingan beliau kita bisa menjadi seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi saya juga punya pandangan, saya juga hanya lulus SMA. Yang lain-lain pada kuliah, saya kuliah juga cuma D3 Mas. Tapi saya juga kerjanya hanya sebagai seorang sopir. Tapi saya manut pedomannya Pak Bambang. Ya puji Tuhan, alhamdulillah anak saya bisa sarjana semua. Ya sekarang saat ini bisa mengemban jabatan di perusahaan masing-masing. Terus untuk pesannya untuk keluarga Pak Bambang, saya hanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga Pak Bambang, hanya bisa mendoakan. Cuma semakin hari semakin baik dan semakin diberkati. Amin. Semakin lebih baik dari hari kemarin. Amin. Untuk seluruh anak cucu ke depannya. Ya, semoga jejak Pak Bambang ini bisa menjadi tauladan untuk keluarga khususnya dan masyarakat Indonesia, karena saya tahu Pak Bambang sudah dikenal. Ya para penonton, jadi ini kita sudah bersama Ibu Eni Hastuti, salah satu pengurus acaranya juga, dan juga ada sejarah dengan Pak Bambang. Iya betul. Alhamdulillah acara ini ramai ya Bu. Iya. Sukses juga tadi Pak Bambang juga sudah datang. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit mengenai dulu Pak Bambang itu orangnya seperti apa? Iya. Dulu gimana Pak Bambang itu, apakah gurunya yang keras atau baik apa gimana? Oke, boleh. Pak Bambang itu inspirasi bagi saya.
pada saat saya masih SMP, karena saya sekelas itu terkecil, usianya paling kecil, sehingga saya itu anaknya pendiam. Tetapi beliau itu cara mengajarnya luar biasa. Satu, disiplin. Dua, beliau itu selalu melihat anak-anak yang kurang mampu. Satu. Dua, yang memang inteligensinya kurang, itu beliau selalu dampingi. Jadi misalnya anak yang sudah pandai itu lumrah, tapi anak yang benar-benar belum memahami, beliau itu nuntunnya dari awal sampai benar-benar paham. Walau beliau itu keras tetapi mendidik. Makanya saya panutan beliau itu sampai hari ini masih ingat terus. Naik sepeda apa, kendaraannya apa, kemudian beliau itu kiprahnya seperti apa, saya selalu pahami itu. Untuk itu katanya dulu pernah boncengan juga. Betul. Waktu saya kalau pulang karena rumah saya jauh sendiri, kalau pulang tuh beliau pasti gini, pulang karo sopo, ayo tak bonceng nih. Itu selalu beliau boncengan saya pulang sampai Gedung Batu. Nah itu pengalaman yang luar biasa dan saya jadi ingin jadi guru. Hanya Pak Bambang itu gurunya guru fisika, kalau saya guru TK. Jadi tapi panutan bagi saya itu sesuatu sekali. Makanya sepak terjang beliau seperti apa selalu saya ikuti. Sampai saya tahu beliau rumahnya ada di mana, kemudian seperti apa. Menjaga silaturahmi. Betul. Terakhir Ibu Eni, jadi berhubung tadi kan Bapak sudah maju juga, ini acaranya alhamdulillah sukses. Apakah ada kesan dan pesan untuk Bapak, mungkin harapan juga bisa disampaikan mungkin? Oh iya, oke. Harapan kami kepada Pak Bambang Sadono sekeluarga, mohon untuk segala apa yang beliau sudah berikan kepada kami, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kemudian ngomong anak, cucu, buyut, semua menjadi sampai usianya sampai benar-benar sudah bermanfaat sekali dan kami sangat bermanfaat. Beliaulah yang menjadi panutan kami, semoga lancar semuanya, mulai dari anak, cucu, keluarga semuanya. Tentunya itu yang kami harapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Eni. Semoga acaranya lancar terus. Amin. Semoga rutin sukses terus. Amin. Insya Allah nanti dari kami juga memantau terus dan ikut mendampingi seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sekali, Gusti berkahi.